Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, dalam sukacita atas karunia penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada kami hingga pada saat ini. Sebentar kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu, biarlah hati pikiran kami dibukakan, agar firman Tuhan ini benar-benar kami pahami dan mengerti, dan pada akhirnya kami aktualisasikan, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus-Mu memimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23. Masih di bawah judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik darinya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian jauh firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, menaruh dalam hati kita dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada istilah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Sempurna adalah milik Allah. Dan kita, manusia, kita para pengikut Kristus adalah orang-orang yang menuju kepada kesempurnaan itu. Karena memang tidak mungkin kita akan menjadi orang yang dapat melakukan segala hal dengan benar, dengan baik, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Karena sudah menjadi dasar dari kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kecemaran. Kita adalah hamba-hamba durhaka yang membawa hidup kita kepada kedurhakaan. Banyak hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang sudah diberikan janji keselamatan oleh Kristus. Dan Kristus sudah menyatakan itu lewat kematian di kayu salib. Namun apakah kemudian kita terbebas dari segala pelanggaran, dari segala tindakan-tindakan yang tidak sesuai? Kita akui bahwa sebagai manusia kita adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Kita dapat melakukan berbagai macam hal yang mungkin
sangat jauh dari pengajaran atau dari segala teladan yang sudah Kristus contohkan. Hidup yang masih mementingkan diri sendiri, hidup yang masih kental dengan segala pikiran atau tindakan yang berlawanan dengan kehendak Kristus, dan berbagai macam hal yang kadang sungguh sangat disayangkan. Apakah kita tidak layak menjadi pengikut Kristus? Justru ketika kita menyadari bahwa sebagai manusia kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, orang-orang yang tidak mampu hidup tanpa pertolongan dari Kristus, disitulah sebenarnya kuasa Kristus boleh nyata dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa otoritas Allah dalam Kristus itu sungguh luar biasa buat hidup kita, bahwa kehadiran Kristus dalam dunia ini yang memampukan kita bertahan hingga pada saat ini dalam segala hal. Kristuslah yang membuat kita akhirnya bisa berjalan, bisa menapaki hidup ini dengan penuh pengharapan dan dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatunya buat kita. Namun bagaimana kemudian respon kita adalah kita hidup dalam kehendak-Nya. Nah, ini menjadi pergumulan kita yang luar biasa, pergumulan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Perjuangan kita dalam dunia ini adalah bagaimana kita melawan diri kita sendiri, ya. Kita membuang segala keinginan kita sendiri, kita menjauhkan segala hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu adalah perjuangan yang harus kita jalani. Dan perjuangan itu tidak kita jalani sendiri, kita jalani bersama dengan Allah. Hal ini disampaikan juga oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bagaimana hidup sebagai orang percaya itu adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Namun tantangan itu yang memampukan akhirnya orang dapat terus bertahan. Ya, sama seperti kita mungkin ya saat ini ya, ketika kita sedang menghadapi virus corona, pandemi corona ini membuat kita akhirnya tidak bisa beraktivitas secara bebas seperti dahulu. Kita harus tinggal di rumah kita, melakukan aktivitas di rumah kita, jauh dari aktivitas seperti biasanya. Ini tantangan. Tapi ketika kita mengikuti segala anjuran yang diberikan itu, membuang segala ego kita, membuang segala kejenuhan kita, dan mengikuti segala protokol yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh gereja, yang ada adalah kita bisa selamat, kita bisa dihindarkan dari segala penularan penyakit. Namun ketika kita mengikuti keinginan kita sendiri, yang terjadi apa? Di luar sana kita nggak tahu apakah kita terkena virus itu, apakah kita juga yang menyebarkan virus itu, kita tidak tahu. Dan inilah sebenarnya inti dari pengajaran Rasul Paulus pada saat ini. Bagaimana hidup kita itu ditata dalam bingkai Kristus agar kita bisa melakukan kehendak-Nya. Namun di sana ada perjuangan juga yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengikuti kehendak Kristus dengan kita memberikan diri kita seutuhnya, membuang segala ego kita, membuang segala pikiran-pikiran kita yang tidak baik. Dan itu menjadi perjuangan buat kita. Sama seperti tanggal 5 Juli ini kita akan kembali menjalani aktivitas pelayanan kita di gereja. Ibadah kita di gereja dilaksanakan kembali. Namun bukan dengan kebiasaan yang seperti dulu, tapi dengan kebiasaan yang baru, yang mengikuti protokol kesehatan. Ada begitu banyak larangan-larangan, ada begitu banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi dan kita lakukan. Ada orang-orang yang bisa beribadah di gereja, ada juga yang harus tinggal di rumah dan hanya bisa mengikutinya lewat ibadah streaming atau lewat YouTube. Semua harus kita lakukan. Dan itu adalah tantangan buat kita. Rasul Paulus menantang kita untuk kita hidup melakukan kehendak-Nya. Sama seperti ini kita ditantang. Apakah kita setia melakukan segala usaha-usaha yang dilakukan oleh baik negara ataupun gereja untuk
mengecilkan segala bentuk penyebaran penyakit termasuk di gereja, karena terlalu banyak contoh-contoh yang sudah ada bagaimana gereja menjadi tempat penyebaran virus itu. Kita tidak ingin GKP Bojong Sari seperti itu. Kita percaya bahwa semuanya akan segera berakhir dan kita akan kembali dapat menjalani aktivitas kita seperti sedia kala. Namun di atas semua itu, mari kita jaga diri kita. Seperti kita setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, demikian juga kita setia melakukan segala anjuran-anjuran dilakukan untuk menjaga diri kita dari penyakit. Dan biar ini semangat buat kita ya, bahwa ibadah akan kembali dilaksanakan di gereja. Namun bagaimana kemudian kita mengikuti protokol yang ada, nanti Bapak Ibu sekalian akan melihat dan menyaksikan berbagai macam tayangan yang akan diberikan oleh rekan-rekan pemuda, tim dari MIK GKP Bojong Sari yang akan menuntun kita untuk boleh mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah kita ke depan. Semoga Tuhan menguatkan kita dan mampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami terus dikuatkan melakukan kehendak-Mu di tengah segala pergumulan yang ada, di tengah perjuangan kami melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah hikmat yang dari Tuhan akan terus memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan baik dan benar. Terlebih lagi kami berdoa untuk kegiatan ibadah tanggal 5 Juli nanti, biarlah semua berjalan dengan lancar dan semua protokol-protokol yang ada, aturan-aturan yang ada dapat kami laksanakan, dan berkati agar ibadah ini terus berlanjut dan segala sesuatunya akan kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan kesehatan, berikan penyembuhan bagi mereka yang sakit dan pemulihan bagi mereka yang dalam keberadaan mereka yang sedang sakit juga. Dan berkati juga orang tua kami, kaum lansia, saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, dan juga segala pergumulan kehidupan dan segala permasalahan yang ada pada saat ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara, para pemimpin kami, semuanya kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Tuhan memberkati kita.